النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين من الأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين وخصوصا للمؤلف هذا الكتاب بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان وأعطانا نعمه ظاهرة وباطنة في كل أحيان. والصلاة والسلام على سيد ولد أدنان سيدنا ومولانا محمد خير الخلق والإنسان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى آخر الزمان. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث آخر: وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita panjatkan rasa puja, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat, taufik, wa hidayah, inayah dapatlah kita terhadir berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dengan niat dan tujuan kita semata-mata untuk menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, zurriyatnya, dan para pengikut-pengikutnya ila yaumil din. Hadirin hadirat majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pertama malah kita mengulang kaji tentang masalah ilmu berkenaan dengan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dulu
min qablikum, daripada sebelum orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, pasti kamu termasuk daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada orang-orang beriman. Sekalipun sedikit imannya, nah, merasa terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini kita diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, pun juga orang-orang dahulu pun juga diwajibkan berpuasa. Tetapi puasa kita orang dahulu ada sedikit beda. Apa bedanya? Kalau kita 30 hari, ya kan? 30 hari itu bisa 29 atau 30. Nah, orang dahulu sehari puasa. Puasanya apabila di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui definisi daripada atau ta'rif daripada puasa itu. Puasa di segi bahasa. Puasa di segi bahasa itu adalah mutlaqul imsak. Artinya mutlak bertahan. Apabila seseorang itu bertahan dari apapun, maknanya adalah puasa. Aku hari ini pada nak berpandir, puasa kalau berpandir. Aku hari ini puasa pada anda makan, biasa pada anda makan seharian. Aku hari ini ada hendak qada hajat seharian, maknanya puasa juga. Apapun sesuatu yang bentuknya itu bertahan, itu namanya adalah puasa. Tetapi menurut lugah, menurut bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah menurut syarak. Al-imsaku 'an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyyatin makhsusah. Menurut agama, puasa itu adalah bertahan. Dari apa bertahannya? Daripada seluruh yang membatalkan kepada puasa. Batal puasanya wajib qadha, wajib dibayari setelah Ramadan. Kedua, batal pahalanya, nilai puasanya batal. Ini kan wajib diqadha. Tetapi nilai ibadah puasa itu atau puasa itu ada. Kenapa sebabnya? Karena melakukan sesuatu yang mengakibatkan batal pahala puasanya. Bertahan daripada seluruh yang membatalkan kepada puasa, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, dengan niat yang maksus, yang tertentu. Kalau puasa itu puasa fardu, mesti ditentukan niatnya. Puasa apa? Jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian definisi daripada saum ialah puasa. Yang kedua, Ramadan. Puasa bulan Ramadannya. Apa itu Ramadan? Ramadan itu diambil daripada kata Ramadan. Apa itu Ramadan? Syiddatil har wa qila li'annahu yurahmusul qulub ayyahribuha. Ramadan itu diambil daripada kata bahasa Ramadan. Bahasa kitanya adalah bersengatan, dahsyatnya panas. Maksudnya membakar dosa-dosa kita. Nah, jadi orang yang berpuasa itu sebenarnya adalah membakar dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita, dan menghancur apa-apa sesuatu yang kita makan, kita minum,
yang kita konsumsi selama 11 bulan. Kan di dalam 1 tahun itu 12 bulan. Nah, di dalam 1 tahun itu ada 1 bulan disebut bulan Ramadan. Ya, jadi 11 bulan, nah satunya adalah Ramadan. Nah, dengan kita berpuasa Ramadan 1 bulan ini adalah menghanguskan sesuatu yang ada masuk mulut kita, ke paru kita selama 11 bulan. Kan kita sampai sebulan macam-macam yang dimasukkannya kan. Ada banyu, air pun bermacam-macam bentuk air kalau kita masukkan. Sayur-sayuran, makan makanan, nah itu banyak yang sifatnya mengandung racun. Nah, masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi zaman sekarang ini banyak ada pengaruhnya tuh sampurnya lah. Nah, sesuatu yang banyak masuk ke perut kita selama 11 bulan. Nah, dengan kita berpuasa 1 bulan, maka akan menghanguskan dosa-dosa kita, menghanguskan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita daripada makanan, minuman. Nah, oleh sebab itu ya Nabi sumu tasihu. Orang yang puasa itu sihat. Orang yang puasa itu bigas sigar. Orang yang operasi haji aja lah. Nah, dia dokter mungkin puasa dulu. Tergantung puasanya, bisa jam atau hari, ya kalau hanya dioperasi. Jadi orang yang operasi itu biasanya disuruh puasa dulu. Makanya biar Nabi sumu tasihu. Orang yang berpuasa itu adalah sihat. Sihat jasmaninya, sihat rohaninya. Nah, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita berpuasa Ramadan ini selama 11 bulan mengonsumsi makanan minuman. Dengan kita berpuasa Ramadan maka akan membakar, maka akan menghanguskan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dan menghanguskan akan dosa-dosa kita, menghanguskan akan dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa berpuasa Ramadan, laki-laki ataupun perempuan, puasa Ramadan imanan, karena iman, makanya dipanggil Allah tadi orang beriman. Ada di hatinya iman kepada Allah, percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka kita diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Nah, orang puasa Ramadan karena iman, wahtisaban, dan mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya. Hadis lain lagi, wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang. Yang terdahulu luar biasa sudah kita menggawi. Jangan kita berpuasa sesuai dengan tuntunan kita berpuasa. Dan jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi puasa ini adalah sesuatu ibadah yang kita kerjakan yang sunat-sunat nih, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sunat, ibadah sunat qabliyah atau yang lainnya, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala diganti menjadi satu fardu. Satu fardu yang kita kerjakan 70 fardu di luar Ramadan. Jadi luar biasa ibadah, melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, "Shamtus shaimi tasbihun
wa naumuhu ibadatun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah hukumnya tasbih. Bulan puasanya, tetapi kepandilkannya, pantingnya hanya berucap. Nah diamnya tuh berapa jam kita diam sehari ini untuk di bulan Ramadan ini dihitung, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah. Hukumnya sama membaca tasbih. Yang kedua, wa naumuhu ibadatun. Naumnya, guringnya, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah juga. Jadi bulan Ramadan ini berniat adakah guringnya menjadi ibadah? Apalagi berniat dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi luar biasa kebaikan Allah kepada umatnya Rasulullah. Guringnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Jadi jangan nongkrong guringnya. Kalau itu umpamanya ada apa digawe itu bulan puasa ini banyak. Ini tonton kuliah subuh kita sedang mengajar mulai murid ke rumah sampai kita merongkang buka hanya bangun jangan juga ada bangun kita mendapat lain untuk berpuasa. Nah jadi guringnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah apa kita berniat untuk apa kita guring? Nah, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jangan mengantuk. Macam tarawih juga mengantuk, nggak kan? Ada sadar bilangan rakaatnya lah. Apalagi imamnya yang benar. Nah jadi luar biasa. Guring orang berpuasa itu nilainya adalah ibadah. Wa du'a'u mustajabun. Doa dipanjat seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya diijabahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebab itu banyak-banyak meminta memohon kepada Allah doa-doa kebaikan kita, anak-anak dzurriyyat kita, kaum muslimin dan muslimat. Doa yang baik-baik. Yang seterusnya wa amaluhu mudha'afun, dan amal-amal ibadah kita kerjakan di dalam bulan puasa ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu ibadah sunat yang kita gawi, contohnya sembahyang tadi sunat qabliyah nih umpamanya, atau yang lainnya diganti menjadi satu fardu. Satu fardu dilipat gandakan Allah menjadi 70 fardu. Jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dia nanti artinya siapa man qama Ramadan, siapa melakukan ibadah di malam hari juga. Nah, karena iman dan ikhlas maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga dosa-dosanya. Nah, apa di sini apa? Ialah kita sampai yang sunat tarawih. Karena tarawih ini baku hanya ada di bulan Ramadan aja. Nah, ada di bulan Ramadan ada tarawih. Anak juga tarawih, ada nilai tarawih jalannya. Hanya ada di bulan Ramadan. Itu pun setiap malam itu 1, 2 sampai seterusnya lain-lain nilainya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat tarawih itu kita kerjakan ada waktunya. Apabila waktunya sesudah kita menggawi sembahyang fardu isya, sesudah isya, sesudah kita menggawi sembahyang fardu isya. Amun belum lagi isya, belum isya nih, umpat gak tarawih, makanya ada tarawih. Sekalipun niatnya tarawih, kenapa belum lagi waktunya? Menggawinya tarawih belum ada di waktu isya, ada sesudah waktu isya. Nah waktu isya itu maksudnya kita orang sampai isya kita ada, kita ulang tarawih juga.
kurang sudah bisa kita nang galung, nah kita nih masuk nang galung Isya. Kita ada Isya hanya ada tarawih. Dan itu yang kedua, yang ketiga, kita tarawih itu yang utama dulu kita kerjakan ba'diyah, ba'diyah Isya. Karena derajatnya ba'diyah Isya itu tinggi daripada tarawih. Jadi misalnya yang fardu Isya, qabliyah dahulu. Nah, indah qabliyah ini hanya tarawih. Karena derajatnya tarawih itu lebih, derajatnya qabliyah ba'diyah Isya itu lebih tinggi daripada tarawih. Nah, jadi ba'diyah dulu hanya tarawihnya. Ini 2 rakaat atau 4. Kayak umpamanya nih, untuk maghrib, imam maghrib tadi buka sebelum maghrib, hanya mana bagian imam maghrib pulang. Kebanyakan macam-macam makan, minum segala macam minuman dibuati, makan segala macam dibuati kerjaan. Akhirnya waktu orang adzan tak tahu lagi berdiri. Makanya kan nih, tunggu setengah dulu. Kemudian sakit parut atau hajat. Nggak kalau hajat orang bisa, imam bisa untung hanya ke masjid, hanya ke angkat. Orang bisa langsung bisa juga. Nah, ada Isya belum nih, langsung 4 tarawih. Nah, Isya dahulu. Isya dahulu. Nah, jadi tarawih. Jadi tarawih itu waktunya sesudah memperbuat fardu Isya. Tarawih kabiyah ba'diyah itu hanya tarawihnya. Nah, itu letak andaknya sama yang sunat tarawih. Nah, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puasa bulan Ramadan itu salah satu kewajiban kita melakukan ibadah tersebut. Nah, kemudian perlu lagi kita ketahui masalah puasa. Puasa itu ada beberapa hukumnya. Dalam kitab di sini disebutkan ada 4. Nah, kita puasa nih. Yang pertama puasa wajib ngarannya. Yang kedua puasa sunat. Yang ketiga puasa makruh. Yang keempat puasa haram. Orang melakukan ibadah itu mesti tahu apa puasa apa nih dia. Oleh sebab itu berkata pengarang kitab Ibnu Zubair Az-Zubair, Ibnu Rushd mengatakan bahwasanya Udaysuddin faqulu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap seseorang beramal ibadah tetapi karena diiringi dengan ilmu ibadah tersebut, maka ibadahnya tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa asal puasa aja, puasa apa digawi kada tahu, ayo orang lain juga. Nah, sambayang sampai nak digawi, ayo orang lain juga. Nah, mesti diiringi dengan ilmu ibadah tersebut. Bila ilmu itu wajib, nah wajib kita menuntutnya, wajib kita mempelajarinya. Bila ini sunat kita pelajari ilmu tersebut. Nah, yang pertama di antara ilmu, di antara puasa tadi adalah pertama wajib. Seperti apa? Contoh seperti Ramadan. Nah, itu hukumnya wajib. Orang-orang nama itikadkan bahwasanya Ramadan itu kada wajib, ibadah imannya untuk hukumnya. Pertama puasa Ramadan. Yang kedua mengqadha Ramadan. Ada hutang nih di bulan Ramadan. Sebab apa? Pertama di antara sebab musafir. Nah, orang ada puasa musafir ada puasa boleh dia buka. Tetapi habis kena Ramadan wajib diqadha. Orang haid, perempuan, orang nifas, nah, di Ramadan kada kawa puasa dan kada boleh puasa, ini wajib setelah Ramadan mengqadhanya, mengqadha Ramadan tersebut. Berapa hari? Tergantung harinya.
Nah itu puasa mengqadha Ramadan, hukumnya adalah wajib juga. Dan seterusnya lagi puasa nadar. Puasa nadar. Puasa nadar ini ialah puasa sunat, tapi kita nadarkan maka menjadi hukum wajib. Jadi Pak Bu, kalau bernadar puasa ini hari-hari juga, jangan sampai jam banyak. Ya kan? Sehari, 2 hari, 3 hari itu yang menggawi. Ini kata udah sebulan jangan. Bisa 30 hari puasanya. Contoh umpamanya nadar. Aku di tahun ini memilih apa namanya tuh anak nih. Ada pada orangnya penggagal sedikit nih. Belajar dan malas. Anak ulangan nih, anak lulusan lulus jualan namanya. Lalu jarum abahnya mamanya kita belajar mamanya, kita belajar abahnya. Apabila anak kita nih lulus kita sekolah, ini kita belajar puasa sehari. Puasa sehari belajar nih. Oh sekalinya setelah lulus pengumuman bahwasanya lulus, sakanya nomor 1, tapi mulai bawah bang, mulai bawah. Kurangnya namanya anak nomor 1, nomor 1 kan, tapi masuk belumnya lulusnya nih. Nah dengan sebab belajar tadi kabul aja nih. Nah maka puasanya itu menjadi wajib. Kalau puasa wajib, maka wajib berniat di malam hari. Syarat berniat puasa wajib itu 3. Yang pertama memalamkan niat, maksudnya hendak niat itu di waktu malam hari. Apabila awal malam maghrib sampai subuh kita imsak, apabila kabeh niat. Kalau itu puasa fardu wajib di malam hari. 1 memalamkan niat. Yang kedua menyengaja puasa, sahajaku puasa, sahajaku puasa. Yang ketiga menentukan puasanya, sahajaku puasa Ramadan. Cukup sudah, sahajaku puasa Ramadan. Ramadan tapi tak wajib deh. Jadi sahajaku puasa Ramadan karena Allah Taala. Itu sekurang-kurangnya niat. Musa panjang-panjangnya ya kita biasa. Nawaitu shawwalin an adai fardhi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa besok hari daripada menunaikan 40 Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Macam niatnya mulai itu sesempurnanya niat. Nah apabila kita puasa itu puasa wajib seperti nadar, seperti tadi Ramadan, pada Ramadan itu wajib di malam hari berniatnya. Kalau puasa sunat seperti Senin Kamis atau puasa bid, puasa putih 13, 14, 15 atau puasa putih hitam aswad maksudnya 28, 29, 30 itu puasa aswad, puasa hitam. Nah itu boleh berniat di siang hari selama belum matahari, selama belum terlihat matahari. Nah kedua syaratnya mulainya pagi itu sampai waktu berniat, jangan sampai ada sesuatu yang membatalkan kepada puasa. Boleh berniat. Macam Rasulullah SAW suatu hari Senin boleh di masjid kan masih itu bila keluar masjid rumah tidak keluar rumah masjid. Waktu itu Nabi bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, adalah hari ini kita untuk makanan untuk hari ini? Ya Siti Aisyah, wahai Rasulullah, ada untuk makan hari ini kan ada kita ada untuk dimakan. Nah kalau macam itu tidak dia puasa. Nabi puasa sunnah. Tapi kalau kita umpamanya anak Jumatul Nabi ini bulik dari masjid, bulik dari langgar, ya rumah. Mulai masjid ke rumah itu jauh umpamanya. Bulik
Bulik dari masjid, bulik dari langgar, mampir dulu ke warung nih. Makan untuk dari bibinya, tonton bibinya. Bulik ke rumah, mamanya adalah lagi beres makanan, mamanya ada. Nah, kok kalau itu namanya puasain ya. Ada tahu, masa sudah mamam saja. Nabi itu di masjid langsung ke rumah. Nah, jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah puasa kafarat. Puasa kafarat. Nah, puasa kafarat ini pun termasuk puasa wajib juga namanya. Apa itu kafarat terakhir? Kafarat ini adalah kafarat zihar. Kafarat itu ada beberapa macam. Bisa zihar, bisa kafarat jima. Apa itu zihar? Seseorang suami berkata kepada si istri, ujar suami, wahai mamanya, dia ini bagus bener belakangnya seperti macam persis mamaku. Bagus bener rambut dibelai-belai nih. Ini rambut bini. Dia ini mamanya rambut persis kayak macam mamaku. Pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki, anggota tubuh si bini ini diserupakan seperti mama kita, atau diserupakan seperti orang-orang yang haram nikah lawan kita, maka hukumnya jatuh zihar. Bila zihar itu jatuh, maka kada boleh kita berhubungan lawan bini, maksudnya jima lawan bini selama belum membayar kafarat. Apa itu kafarat zihar? Tiga. Yang pertama, memerdekakan seorang budak. Yang kedua, puasa. Nah, puasa ini ngarannya adalah puasa kafarat. Berapa hari puasanya? Ada banyak ada. Satu tahun kan? Puasanya 30 hari. Puasanya 2 bulan atau 60 hari berturut-turut. 60 hari 2 bulan puasanya, maka beli pacah. Bila dia pacah sehari ulang-ulang mulai awal. Parak dari 50 berapa? 9 atau 58 dia puasanya nih. Ada betul puasanya ulang-ulang mulai awal. Nah, di berat dendanya, berat kafaratnya bagi orang yang menzihar istri. Nah, kada kawa juga sekali kada kawa puasa kering. Kedua ya juga kada kawa juga puasa 60 hari. Nah, yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Setiap satu orang itu diberi 1 mud atau sekitar orang sedikit. Dan itu diserahkan kepada fakir miskin. Ini orang sebagai suami, sebagai laki menyerupakan anggota daripada istri seperti mama kita, seperti orang-orang yang halal, yang haram nikah, yang halal nikah, yang nikah kita, itu kan boleh. Jadi jatuh hukum jihad. Bila yang ada membayar kafarat tersebut dahulu, ada boleh hubungan lawan istri, hukumnya adalah haram. Tetapi kalau dia masalah sifat, nah kalau penyakit itu ada apa? Contoh sifat, ya ini mamanya bagus, dalam oleh makanan-makanan nih, spesifik makanan nyaman dan persis kayak macam mama orang boleh ini. Aku jadi belajar pengelolaan mama boleh, jadi bisa. Nah ada apa? Atau penyakit kamu menjualan, nah itu ada hukumnya itu kafar. Nah kesimpulannya ibadah puasa itu didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun sedikit, maka masalah anak panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah yang namanya puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita puasa Ramadan dan ibadah yang lain-lainnya diterima oleh Allah Subhanahu